Pernahkah Anda begitu marah sampai rasanya ingin melempar ponsel ke dinding? Atau mungkin seorang rekan kerja membuat Anda kesal, dan sepanjang hari Anda berdebat sengit dengannya hanya dalam benak Anda. Jika ya, Anda tidak sendiri. Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa panduan manajemen amarah telah ditulis hampir 2000 tahun yang lalu, dan masih sangat relevan sampai sekarang? Hari ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana menghentikan kemarahan, menggunakan kebijaksanaan dari salah satu filsuf Romawi terbesar, Seneca. Dan percayalah, saran-saran dari Seneca mungkin terdengar tidak terduga, tapi sungguh sangat ampuh. Mari kita sejenak kembali ke Roma kuno. Inilah Lucius Annaeus Seneca. Dia bukan sekadar orang bijak berjanggut yang mengenakan toga. Dia adalah salah satu orang terkaya di Kekaisaran, penasihat pribadi Kaisar Nero, sosok yang, terus terang, memiliki temperamen yang tidak mudah. Seneca adalah seorang stoik, dan stoicisme pada dasarnya adalah sistem operasi kuno untuk pikiran yang membantu menjaga ketenangan dalam situasi paling gila sekalipun. Dan percayalah, Seneca tidak kekurangan situasi seperti itu. Karyanya tentang kemarahan bukanlah sekadar teori, melainkan panduan praktis yang ditulis dengan darah dan pengalaman. Jadi mari kita selami pelajaran-pelajaran darinya. Baiklah, mari kita mulai dari dasar, dari prinsip fundamental Seneca. Dan ini terdengar cukup menohok. Bersiaplah, amarah adalah kegilaan sesaat. Coba renungkan sejenak. Kapan terakhir kali Anda benar-benar murka? Apakah Anda bertindak layaknya orang yang rasional, yang berpikir matang, atau lebih mirip orang yang kesurupan? Wajah menegang, suara meninggi, dan nalar pun hilang. Kita tidak lagi menjadi diri kita yang sebenarnya. Kendali atas perilaku kita diambil alih oleh binatang buas yang liar dan irasional. Seneca bahkan melangkah lebih jauh. Ia mengatakan bahwa tidak ada wabah yang menelan biaya lebih mahal bagi umat manusia. Terdengar dilebih-lebihkan, namun coba pikirkan konsekuensinya. Perang yang pecah hanya karena ledakan amarah seorang penguasa. Keluarga yang hancur karena satu kata ceroboh dan penuh amarah. Persahabatan yang putus selamanya setelah pertengkaran konyol. Amarah tidak seperti wabah, tidak hanya membunuh tubuh. Ia meracuni jiwa, menghancurkan kepercayaan, dan menyisakan kehancuran dalam hubungan. Ini bukan sekadar suasana hati yang buruk. Ini adalah penyerahan diri secara sukarela pada kegilaan. Dan yang paling menakutkan adalah kita sendirilah yang membukakan pintu untuknya. Tapi, bagaimana sebenarnya hal itu bisa terjadi? Disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Nah, di titik inilah Seneca memberikan pukulan telak pada dalih utama kita selama ini. Ingatkan, kalimat-kalimat seperti, saya tidak bisa menahannya, atau dia sendiri yang memprovokasi saya. Kita terbiasa menganggap kemarahan itu semacam fenomena alam, ibarat badai petir. Begitu kilat ketidakadilan menyambar, langsung disusul guntur kemarahan kita yang menggelegar. Tapi Seneca bilang, itu omong kosong besar. Ini adalah mitos utama yang harus kita hancurkan, dan itu harus sekarang juga. Kemarahan bukanlah refleks tak sadar, seperti bersin atau nyeri akibat benturan. Itu selalu pilihan kita yang sadar, meskipun seringkali terjadi secepat kilat. Bayangkan, akal budi Anda adalah semacam hakim agung. Ada sebuah kejadian, misalnya seseorang melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Nah, itu ibarat dakwaan yang diajukan ke pengadilan Anda. Tapi untuk menjatuhkan vonis, marah. Sang hakim alias akal budi Anda harus menyetujui dakwaan itu. Dia harus berkata, ya, ini benar-benar penghinaan yang parah dan memang pantas membuatku marah. Anda sendiri yang memberikan persetujuan agar emosi itu menguasai Anda. Ini adalah inti dari seluruh filosofi Stoa. Antara sebuah kejadian dan reaksi Anda selalu ada jeda kecil. Dan dalam jeda itulah seluruh kebebasan Anda berada. Lalu, bagaimana sebenarnya mekanisme persetujuan ini bekerja? Mari kita bedah detailnya satu persatu.
Mari kita pahami mekanisme kemarahan ini lewat contoh yang gampang dicerna. Bayangkan saja, Anda lagi antre, terus tiba-tiba ada orang nyerobot di depan Anda. Apa yang terjadi di benak Anda? Pertama, fakta itu sendiri. Orang itu benar-benar bergerak dan berdiri di depan Anda. Ini tahap pertama, sekadar pengamatan, netral, tanpa emosi. Tapi otak kita tidak berhenti sampai di situ. Dimulailah tahap kedua, yang paling krusial, penilaian. Anda langsung menilai, ini tidak adil. Berani-beraninya dia. Dia tidak menghormati saya. Anda langsung menempelkan label penghinaan dan pelanggaran aturan pada kejadian yang sebetulnya netral itu. Nah, pada momen inilah Anda secara tidak sadar memberi izin kepada diri sendiri untuk marah. Baru setelah itu, tahap ketiga pun aktif, reaksi emosional dan fisik. Jantung berdebar lebih kencang, wajah memerah, dan rasanya ingin langsung ngomong atau bertindak. Paham kan? Jadi, kemarahan itu bukan muncul saat orang itu nyerobot antrean. Tapi, kemarahan itu muncul saat Anda memutuskan bahwa ini benar-benar tidak adil dan keterlaluan. Seneca mengajarkan, kekuatan kita sebenarnya terletak pada celah ini, yaitu di antara kejadian itu sendiri dan bagaimana kita menilainya. Kita bisa belajar untuk tidak serta-merta memberi izin atau reaksi otomatis. Tapi, kenapa ya kita begitu gampang melontarkan penilaian yang memicu kemarahan seperti itu? Apa sih yang sebenarnya jadi pemicunya? Dan Seneca memberikan jawaban yang mengejutkan dalam kesederhanaan dan kedalamannya mengenai hal ini. Bahan bakar utama kemarahan kita, tanpa terkecuali, adalah harapan yang pupus. Kita marah bukan pada realitas itu sendiri, melainkan pada ketidaksesuaiannya yang mencolok dengan panduan internal kita tentang bagaimana seharusnya dunia ini berjalan. Coba renungkan, mengapa Anda marah saat terjebak macet? Karena Anda berharap tiba di kantor dalam 20 menit, bukan 1 jam. Mengapa internet yang lambat membuat Anda kesal? Karena Anda berharap halaman web dimuat seketika. Mengapa Anda merasa sakit hati saat teman datang terlambat? Karena dalam bayangan Anda, dia seharusnya datang tepat waktu. Kita menyimpan dalam benak kita gambaran dunia yang ideal dan tanpa cacat. Dalam gambaran itu, semua orang bersikap sopan, pengemudi mematuhi aturan, dan perangkat teknologi tidak pernah rusak. Dan setiap kali dunia nyata yang dinamis, penuh kekacauan ini bertubrukan dengan fantasi rapuh kita, terjadilah ledakan. Nama ledakan ini adalah kemarahan. Pada dasarnya, ini adalah protes kekanak-kanakan kita, karena alam semesta tidak menuruti perintah kita. Kita marah pada berbagai kejadian, seolah-olah kita sudah mendapat janji sebelumnya bahwa semuanya akan berjalan sesuai kehendak kita. Padahal, tidak ada seorang pun yang menjanjikan apapun kepada kita. Tapi, adakah gunanya protes semacam ini? Mungkinkah ini adalah alat yang bermanfaat? Nah, Seneca juga memiliki pandangan yang sangat menyadarkan tentang hal ini. Nah, disinilah kita berhadapan dengan salah satu jebakan amarah yang paling berbahaya. Sebab, ketika kita marah, kita merasa kuat, merasa benar. Bukan begitu? Kita merasa sedang menegakkan keadilan, menempatkan seseorang pada tempatnya. Kita merasakan lonjakan energi, seolah kita adalah penentu nasib. Namun Seneca meminta kita untuk tidak tertipu oleh perasaan ini. Ia menggunakan metafora yang brilian. Amarah itu ibarat reruntuhan yang menimpa apa yang telah ia hancurkan sendiri. Coba renungkan. Anda mungkin baru saja berteriak pada seseorang dalam kemarahan yang meluap-luap. Orang itu mungkin sudah lama melupakannya dan melanjutkan hidupnya. Tapi bagaimana dengan Anda? Anda terus memutar ulang adegan itu dalam pikiran. Jantung Anda berdebar kencang. Anda tidak bisa fokus. Amarah membakar Anda dari dalam. Justru Anda sendiri. Ia selalu merugikan orang yang merasakannya, lebih dari siapapun. Ini adalah racun yang Anda minum dengan harapan orang lain yang akan mati. Namun, ia hanya meracuni Anda. Setiap kali kita memilih untuk marah,
kita melancarkan pukulan pertama dan paling telak pada ketenangan jiwa kita sendiri. Jika ini adalah alat yang begitu merusak dan merugikan diri kita sendiri, mungkin lebih baik kita tidak membiarkannya muncul sama sekali. Inilah yang diajarkan oleh pencegahan ala Stoa kepada kita. Mari kita beralih ke sisi pencegahan. Bagaimana agar kemarahan tidak sampai menguasai pikiran kita? Disinilah kaum Stoa memiliki alat yang paling ampuh, meskipun sekilas mungkin terdengar agak ganjil. Teknik ini disebut premeditatio malorum, yang bisa diterjemahkan sebagai merenungkan keburukan sebelumnya, atau mempersiapkan diri menghadapi masalah. Kedengarannya agak suram? Mungkin saja, tapi ini adalah salah satu teknik yang paling efektif. Intinya sederhana. Setiap pagi, sebelum Anda bangkit dari tempat tidur, luangkan beberapa menit untuk membayangkan segala hal yang mungkin terjadi salah sepanjang hari itu. Bayangkan Anda terjebak kemacetan parah, atasan Anda memarahi Anda, rekan kerja Anda tidak menyelesaikan bagian pekerjaannya, atau Anda mendapat kopi dingin di kafe. Anda tidak sedang memprogram diri Anda untuk gagal. Bukan begitu. Anda justru sedang mempersiapkan pikiran Anda untuk menghadapi kenyataan. Dan ketika salah satu hal itu benar-benar terjadi, otak Anda tidak akan terkejut. Ia tidak akan berteriak, "Kok bisa begini? Ini seharusnya tidak terjadi." Ia akan bereaksi dengan tenang. "Oh ya, saya sudah memikirkan ini. Ini salah satu skenario yang mungkin terjadi." Unsur kejutan yang biasanya memicu kemarahan akan lenyap begitu saja. Ini ibarat memberi diri kita vaksinasi terhadap kekecewaan. Anda memasukkan dosis kecil negativitas yang terkontrol ke dalam pikiran Anda untuk mengembangkan kekebalan terhadap masalah kehidupan yang sebenarnya. Jika Anda sudah mempersiapkan diri untuk hal terburuk, kenyataan tak akan lagi sanggup melukai Anda sedalam itu. Ini seperti petinju yang bersiap menerima pukulan. Jika ia sudah mengantisipasinya, ia bisa mengencangkan otot dan meredam dampaknya. Namun, jika pukulan itu datang tiba-tiba, bisa langsung KO. Sama halnya dengan pikiran kita. Konsep membayangkan skenario terburuk adalah latihan mental harian Anda. Anda melatih bukan hanya peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi juga bagaimana reaksi Anda nantinya. Anda berkata pada diri sendiri jauh-jauh hari, "Jika hari ini ada yang memotong jalan saya tidak akan membunyikan klakson atau berteriak. Saya hanya akan menarik napas dalam-dalam dan mengingat, mungkin orang itu sedang terburu-buru atau sekadar membuat kesalahan. Ketenangan saya jauh lebih berharga." Ketika Anda melatih skenario ini di pagi hari dalam suasana tenang, akan jauh lebih mudah bagi Anda untuk mengikutinya di tengah panasnya situasi nyata. Ini menghilangkan kesan bencana dari setiap kesulitan. Macet bukan lagi akhir dunia, melainkan hanya macet biasa. Kasir yang kasar bukan lagi serangan pribadi, melainkan sekadar ekspresi kelelahan orang lain. Anda mencabut kekuatan peristiwa-peristiwa itu atas diri Anda. Anda berhenti menjadi korban keadaan dan menjadi pengamat yang siap siaga. Dan persiapan inilah kunci ketenangan batin. Wapindaya. Lalu, ada lagi satu langkah penting dalam mencegah kemarahan, yang secara logis berkaitan erat dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Seneca menyarankan kita untuk sekadar menerima dan memahami hakikat manusia. Menurutnya, mengharapkan orang tidak akan melakukan kesalahan, kebodohan, atau bahkan tindakan licik, sama naifnya dengan terkejut saat salju turun di musim dingin, atau merasa aneh karena cuaca panas di musim panas. Itu semua memang bagian dari cara kerja dunia ini. Manusia bisa egois, manusia bisa lalai, manusia bisa tidak logis. Ini adalah kenyataan yang harus kita terima. Ketika Anda melangkah keluar rumah, Anda kan tidak marah pada hukum gravitasi hanya karena ia ada? Anda hanya memperhitungkannya dalam setiap langkah Anda. Begitu pula seharusnya sikap kita terhadap kekurangan dalam sifat dasar manusia. Daripada setiap kali menggerutu atau bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia melakukan itu? Cobalah berkata pada diri sendiri, dia melakukan itu karena dia manusia.
dan manusia memang kadang berbuat begitu. Ini bukan berarti Anda harus membenarkan perilaku buruk. Sama sekali tidak. Namun, cara pandang ini akan meringankan beban rasa sakit hati pribadi dan kemarahan yang tidak perlu. Anda tidak lagi menganggap kesalahan orang lain sebagai serangan pribadi terhadap Anda. Itu hanyalah manifestasi dari sifat dasar manusia yang tidak sempurna, dan marah padanya sama tidak masuk akalnya dengan marah pada hujan. Saran Seneca berikutnya sangat praktis dan sederhana. Hindari pemicu. Ya, filosofi Stoa mengajarkan kita ketahanan, tapi juga mengajarkan kebijaksanaan. Dan terkadang, kebijaksanaan terbesar adalah tidak terlibat dalam pertarungan yang sebenarnya bisa dihindari. Jika Anda tahu pasti bahwa membahas politik dengan paman Anda selalu berakhir dengan teriakan dan suasana hati yang buruk, mungkin sebaiknya tidak usah memulai percakapan itu. Jika Anda tahu bahwa membaca komentar di bawah berita tertentu membuat Anda kesal, mungkin sebaiknya tidak usah membacanya. Seneca mengatakan bahwa kita seringkali dengan sukarela pergi ke tempat di mana kita dijamin akan merasa jengkel. Ini seperti orang yang alergi debu, namun memutuskan untuk bersih-bersih total di loteng tanpa masker. Hasilnya sudah bisa ditebak. Cobalah analisis hari Anda. Situasi apa, orang-orang seperti apa, atau topik apa yang secara konsisten memicu reaksi negatif pada Anda? Dan sekarang, pikirkanlah bagaimana Anda bisa meminimalkan kontak dengan hal-hal tersebut. Ini bukan berarti pengecut atau lari dari masalah. Ini adalah manajemen sumber daya diri yang bijaksana. Anda secara sadar memilih untuk tidak menghabiskan ketenangan pikiran Anda yang berharga untuk pertarungan yang sudah pasti sia-sia. Ini adalah strategi seorang jenderal yang cerdas, bukan prajurit yang lemah. Ini ada sebuah latihan yang bekerja seperti siraman air dingin untuk kemarahan kita yang sering merasa paling benar. Sebelum menghakimi orang lain atas kesalahannya, Seneca sangat menganjurkan kita untuk bercermin. Tapi bukan cermin biasa, melainkan cermin ingatan kita. Coba ingat-ingat, kapan Anda sendiri pernah bertindak bodoh? Kapan Anda mengecewakan orang lain? Kapan Anda mengucapkan sesuatu yang kemudian Anda sesali? Kapan Anda bersikap egois atau kurang perhatian? Setiap dari kita punya segudang kenangan seperti itu. Dan latihan kerendahan hati ini adalah alat yang sangat-sangat ampuh. Saat Anda hendak meledak marah kepada seorang rekan kerja yang melewatkan tenggat waktu, berhenti sebentar dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sendiri tidak pernah melewatkan tenggat waktu? Saat Anda kesal setengah mati dengan pengemudi yang memotong jalan Anda, tanyakan, apakah saya selalu berkendara dengan sempurna? Pertanyaan sederhana ini seketika mengubah perspektif Anda. Anda berhenti menjadi hakim yang tanpa celah, yang menjatuhkan vonis pada pendosa yang tidak sempurna. Anda menjadi seorang manusia yang tidak sempurna, memandang manusia lain yang juga tidak sempurna. Kesadaran ini, saya juga sama saja, sangat efektif menurunkan tingkat kesombongan yang seringkali memicu kemarahan kita. Ini melahirkan bukan amarah, melainkan empati dan kelapangan hati. Nah, kita sudah bahas tentang pencegahan. Tapi, bagaimana jika semuanya sudah terlanjur terjadi? Kalau Anda merasa gunung berapi kemarahan sudah siap meletus, disinilah Seneca menawarkan kita bantuan darurat, dan aturan utamanya sangat jelas. Tunda, tunggu, beri jeda. Sang filsuf yakin, obat terbaik untuk kemarahan adalah penundaan. Tidak ada yang bisa meredakan gejolak emosi sehebat waktu. Kemarahan itu seperti korsleting emosi. Ia muncul seketika dan menuntut pelampiasan segera. Tugas Anda hanyalah tidak memberinya jalan keluar itu. Jangan ambil keputusan apapun. Jangan kirim pesan apapun. Jangan ucapkan sepatah kata pun. Beri diri Anda waktu. Janjikan pada diri sendiri bahwa Anda akan kembali ke situasi ini 10 menit lagi, 1 jam lagi, atau bahkan besok pagi. Selama waktu itu, dorongan pertama yang paling irasional dan merusak akan mereda. Badai emosi akan reda, dan Anda bisa melihat situasi dengan lebih jernih. Bayangkan, kemarahan itu seperti air keruh dalam gelas yang baru saja dikocok. Jika Anda menunggu, semua endapan akan turun.
dan air akan kembali jernih. Begitu juga dengan pikiran Anda. Jeda adalah kesempatan Anda untuk membiarkan endapan itu mengendap. Ini adalah nasihat paling sederhana, namun juga yang paling efektif dari semuanya. Langkah kedua dalam penanganan darurat ini berhubungan erat dengan tubuh kita. Seneca, sama seperti para psikolog modern, sudah sangat memahami bahwa tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan sistem. Kemarahan memiliki tanda-tanda fisik yang sangat jelas. Kepalan tangan mengepal, rahang menegang, napas memburu, dan wajah memerah. Jadi, jika Anda kesulitan menenangkan pikiran secara langsung, mulailah dengan fokus pada tubuh. Begitu Anda merasakan tanda-tanda awal kemarahan mulai mendidih dalam diri, sadari hal itu, lalu lakukan tindakan yang berlawanan. Buka kepalan tangan, longgarkan bahu, dan kendurkan otot-otot wajah Anda. Ambil beberapa napas pelan dan dalam. Basuh wajah dengan air dingin. Pergi keluar, hirup udara segar, dan jalan-jalan sebentar. Tindakan fisik sederhana ini akan mengirimkan sinyal ke otak Anda. Kondisi darurat dibatalkan. Kita tenang sekarang. Anda secara harfiah memutus lingkaran setan di mana pikiran yang gelisah memicu tubuh, dan tubuh yang tegang justru semakin memicu pikiran. Mulailah dengan hal yang lebih mudah Anda kendalikan. Mengatur napas atau posisi tangan jauh lebih mudah daripada mengendalikan pikiran yang sedang berkecamuk. Dengan mengubah kondisi fisik Anda memberi kesempatan pada pikiran untuk menenangkan diri dan menjadi lebih jernih. Ini ibarat menekan tombol jeda fisik pada amarah Anda. Langkah berikutnya dalam panduan darurat kita untuk mengatasi amarah adalah mencari ketenangan. Jika Anda berada di dekat pemicu kemarahan Anda, entah itu orang lain atau situasi yang tidak menyenangkan, solusi terbaik adalah menjauhkan diri secara fisik. Cukup pergi. Katakan, saya perlu menjauh sebentar, dan pergilah ke ruangan lain, keluar rumah, kemana saja. Ini bukan kekalahan atau pelarian. Ini adalah manuver taktis untuk menjaga kedamaian. Dalam luapan amarah, kita sering mengucapkan hal-hal yang tidak kita maksudkan. Kita bisa melukai perasaan yang butuh waktu sangat lama untuk sembuh. Ketenangan adalah pengaman Anda dari kata-kata dan tindakan yang tidak bisa ditarik kembali. Dalam kesendirian dan keheningan, akan jauh lebih mudah bagi Anda untuk menerapkan teknik lain. Mengambil jeda, bernapas, menenangkan tubuh. Anda memberikan diri Anda ruang aman untuk melewati puncak emosi tanpa melukai diri sendiri maupun orang lain. Seneca sangat yakin, jangan pernah mengambil keputusan penting atau melakukan percakapan serius saat Anda sedang marah. Hasilnya bisa sangat fatal. Pertama, ketenangan dan ketentraman, baru kemudian dialog dan solusi. Langkah sederhana ini telah menyelamatkan tak terhitung banyaknya hubungan dan karier. Setelah Anda mengambil jeda dan sedikit menenangkan diri, inilah saatnya untuk mengaktifkan akal sehat Anda. Seneca menyarankan kita menggunakannya sebagai alat untuk mengeksplorasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa menyadarkan kita. Yang pertama dan utama, apakah orang ini benar-benar bermaksud menyakiti saya? Kita seringkali menganggap orang lain berniat jahat, padahal kenyataannya bisa jadi itu hanya karena ketidaksengajaan, kecerobohan, kebodohan, atau kelelahan. Mungkin kolega yang tidak menyapa Anda itu sebenarnya sedang larut dalam pikirannya, bukan sengaja mengabaikan Anda. Pertanyaan kedua, apakah insiden kecil ini sepadan dengan ketenangan batin saya? Bayangkan, di satu sisi timbangan ada gangguan kecil, seperti senggolan di transportasi umum atau perkataan kasar. Sementara di sisi lain, ada ketenangan batin Anda, suasana hati yang baik sepanjang sisa hari itu. Apakah Anda benar-benar rela menukarkan ketenangan Anda demi hal sepele seperti itu? Dan pertanyaan ketiga, yang paling praktis, apa yang akan saya dapatkan jika saya marah? Apa manfaatnya? Apakah kemacetan akan berkurang? Apakah kopi yang sudah tumpah akan kembali ke cangkir? Apakah kemarahan Anda akan membuat orang lain berubah? Jawabannya hampir selalu tidak. Kemarahan sama sekali tidak ada gunanya sebagai alat untuk menyelesaikan masalah.
Pertanyaan-pertanyaan ini bagaikan suntikan logika ke dalam otak yang sedang dipenuhi emosi. Mereka membantu kita beralih dari mode reaksi ke mode analisis. Ini dia lagi, sebuah latihan mental yang sangat ampuh, yang bekerja layaknya pemadam api. Cobalah membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi akibat kemarahan Anda. Jangan hanya membayangkannya sekilas, tapi gambarkan dengan jelas, detail, dan nyata dalam pikiran Anda. Apa yang akan terjadi jika Anda sekarang membentak atasan di depan seluruh departemen? Bayangkan wajahnya, reaksi rekan kerja Anda, keheningan yang canggung, lalu dipanggil ke ruangannya, dan mungkin pemecatan. Bagaimana jika, karena marah, Anda membanting pintu di depan orang terdekat Anda, sambil melontarkan kata-kata menyakitkan padanya? Bayangkan air matanya, malam tanpa tidur, keretakan dalam hubungan Anda yang kemudian harus Anda perbaiki dengan susah payah dan menyakitkan. Teknik ini dinamakan visualisasi konsekuensi negatif. Ini sangat cepat membuat Anda tersadar. Anda mengalihkan fokus dari keinginan sesaat untuk melampiaskan emosi ke harga jangka panjang yang harus Anda bayar. Dan hampir selalu, harga ini terbukti sangat mahal. Anda akan memahami bahwa kepuasan sesaat dari luapan amarah tidak sebanding dengan jam, hari, bahkan tahun-tahun penyesalan. Bencana yang dibayangkan ini membantu mencegah bencana nyata. Sekarang, mari kita bahas tips untuk pengguna tingkat lanjut. Ini adalah teknik yang butuh sedikit latihan, tapi hasilnya sungguh memukau. Praktikkan empati. Ketika seseorang membuat Anda marah, luangkan waktu sejenak. Coba posisikan diri Anda di tempatnya. Berusahalah memahami motif di balik tindakannya, dan lihatlah dunia dari sudut pandangnya. Pengemudi yang menyalip Anda dengan sembarangan itu, mungkinkah dia sedang terburu-buru mengantar istrinya ke rumah sakit bersalin? Rekan kerja yang sering bertanya hal-hal bodoh, mungkin dia karyawan baru dan takut berbuat salah. Kasir yang melayani Anda dengan ketus, mungkin dia sudah berdiri selama 10 jam penuh dan kepalanya pusing tak tertahankan. Coba temukan penjelasan lain untuk perilaku mereka. Penjelasan apapun selain niat jahat yang sengaja ditujukan pada Anda. 99% Anda akan menemukan bahwa asumsi Anda benar. Orang-orang pada umumnya disibukkan dengan masalah, ketakutan, dan kekhawatiran mereka sendiri. Mereka bukan penjahat dalam film, yang satu-satunya tujuan adalah merusak hari Anda. Mereka hanyalah manusia biasa yang lelah, tidak sempurna, yang sedang berjuang dalam kehidupan mereka sendiri. Begitu Anda memahami ini, kemarahan akan mulai menghilang. Ia akan digantikan oleh perasaan yang sama sekali berbeda, belas kasih. Dan belas kasih serta amarah tidak bisa ada dalam satu hati secara bersamaan. Ada satu saran yang bisa menambahkan sentuhan ringan dan ironis dalam hidup Anda. Filsuf Seneca pernah menyarankan untuk menghadapi gangguan kecil dan kejadian konyol sehari-hari dengan sudut pandang humor. Daripada mengumpulkan kekesalan, coba deh mulai mengoleksi keunikan orang lain. Bayangkan diri Anda sebagai seorang antropolog yang sedang meneliti tingkah pola menarik suku penghuni kota modern. Seorang bapak yang memarahi lampu lalu lintas, wah spesimen yang menarik. Ibu-ibu yang mencoba membayar di kasir pakai kupon kedaluarsa 10 tahun lalu, langsung catat di jurnal pengamatan. Pendekatan seperti ini akan mengubah total reaksi Anda. Rasa jengkel berubah jadi rasa ingin tahu. Kegeraman bergeser jadi observasi yang menggelitik. Anda tak lagi menjadi bagian dari drama, melainkan penikmatnya dari kursi penonton. Humor adalah senjata paling ampuh melawan amarah, karena ia melucuti nilai pemicu kemarahan itu sendiri. Sulit sekali rasanya untuk marah pada sesuatu yang Anda anggap lucu. Teknik ini tidak hanya akan menyelamatkan kewarasan Anda, tapi juga membuat hidup jadi jauh lebih ceria. Anda akan mulai melihat sekeliling bukan sebagai pemicu amarah, melainkan sebagai sumber sketsa komedi yang tak ada habisnya. Dan, mari kita sepakati, itu jauh lebih mengasihkan, bukan?
Poin penting berikutnya dalam panduan kita adalah kemampuan untuk membedakan antara kerugian nyata dengan sekadar hinaan. Ini adalah perbedaan krusial yang sering kita abaikan. Apa yang dimaksud dengan kerugian nyata? Itu terjadi ketika Anda disakiti secara fisik, barang-barang Anda dicuri, atau properti Anda dirusak. Dalam kasus seperti ini, reaksi kita mungkin dapat dibenarkan, meskipun tetap harus dalam batas yang wajar. Lalu, apa itu hinaan? Hinaan hanyalah sekumpulan suara yang diucapkan oleh orang lain, atau kumpulan piksel di layar Anda. Kata-kata ini dengan sendirinya tidak memiliki kekuatan apapun. Kata-kata itu menjadi racun hanya ketika Anda sendiri yang memutuskan untuk meracuni diri dengan menerimanya. Seneca pernah berkata, "Jika seseorang menyakiti Anda, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti dia." Ketika seseorang melontarkan kata-kata buruk kepada Anda punya pilihan. Anda bisa menerima hinaan itu, membiarkannya masuk ke dalam diri Anda, lalu marah dan menderita. Atau Anda bisa memilih untuk tidak menerimanya. Bayangkan seseorang mengulurkan hadiah berupa sekotak sampah kepada Anda. Anda tidak wajib menerimanya, bukan? Anda bisa saja berkata, "Terima kasih, simpan saja untuk Anda." Begitu juga dengan kata-kata. Kata-kata itu hanya bisa menyakiti Anda jika Anda memberikan izin. Jadi, tolaklah untuk memberikan izin itu. Mari kita coba sebuah teknik yang bisa kita sebut pandangan dari atas atau perspektif kosmik. Ketika kemarahan meluap karena hal-hal sepele seperti kopi tumpah, kunci hilang, atau komentar konyol di internet, lakukan ini. Pejamkan mata Anda dan bayangkan Anda perlahan melayang naik, meninggalkan tubuh Anda. Anda melihat kamar Anda, lalu rumah Anda, kota Anda. Anda terus naik, semakin tinggi hingga Anda melihat seluruh negara Anda. Kemudian benua, dan akhirnya di hadapan Anda terhampar seluruh planet bumi, sebuah bola biru kecil yang melayang dalam kegelapan tak berujung alam semesta. Sekarang, dari ketinggian ini, cobalah renungkan masalah yang tadi membuat Anda begitu marah. Seberapa pentingkah masalah itu dalam skala planet? Bagaimana dengan skala tata surya, atau bahkan alam semesta? Trik mental ini akan seketika membuat sebagian besar masalah sehari-hari kita terasa tidak berarti. Ini menunjukkan betapa kecilnya alasan kita sampai harus mengorbankan ketenangan batin kita yang berharga. Apa yang 5 menit lalu terasa seperti bencana skala kosmik dari orbit hanya terlihat seperti sebutir debu. Teknik ini membantu kita mengembalikan perspektif, mengingatkan kita apa yang sungguh penting dan apa yang hanyalah keributan tak berarti. Akhirnya, kita sampai pada pengingat terakhir dari Seneca, sebuah nasihat yang paling kuat dan paling mencerahkan. Inilah fondasi dari seluruh filosofi Stoa. Sadari kefanaan diri Anda. Memento mori, ingatlah akan kematian. Sepintas, hal ini mungkin terdengar suram. Namun, sesungguhnya ini adalah prinsip yang paling membangkitkan semangat hidup. Setiap hari yang kita jalani adalah unik dan tak akan pernah terulang lagi. Waktu kita di planet ini terbatas. Dan inilah pertanyaan utama yang Seneca minta kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya benar-benar ingin menghabiskan bagian hidup saya yang tak ternilai dan tak tergantikan ini untuk emosi yang begitu merusak, jelek, dan tidak berguna seperti amarah? Apakah saya ingin menghabiskan jam, hari, atau bahkan tahun terakhir saya dengan marah-marah karena hal sepele, berdebat dengan orang asing di internet, atau merasa sakit hati pada orang terdekat? Atau apakah saya ingin menggunakan waktu ini untuk sukacita, cinta, kreativitas, dan pembelajaran? Kesadaran akan terbatasnya perjalanan kita adalah saringan terbaik untuk segala hal yang tidak penting. Ia menyingkirkan semua sakit hati yang picik, segala kesibukan yang tak berarti, dan semua perdebatan konyol. Ia hanya menyisakan apa yang benar-benar penting. Dan amarah jelas tidak termasuk dalam daftar itu. Dan inilah fakta yang paling mengejutkan, sebuah plot twist yang tak terduga. Seneca, penulis panduan brilian tentang cara mengatasi amarah, ternyata adalah guru dari Kaisar Nero.
Ya, Nero yang sama itu, yang dikenal dalam sejarah sebagai salah satu tiran paling kejam, mudah marah, dan tidak stabil. Sosok yang konon membakar Roma dan bahkan membunuh ibu kandungnya sendiri. Lantas, apa artinya ini? Apakah ini berarti ajaran Seneca tidak efektif? Justru sebaliknya, ini justru membuktikan inti dari pemikiran Stoikisme. Filsafat bukanlah pil ajaib yang bisa diberikan kepada orang lain. Ini adalah praktik pribadi yang harus dilakukan setiap hari. Anda tidak bisa membuat orang lain tenang. Anda hanya bisa bekerja pada diri sendiri. Seneca mungkin telah memberikan Nero perangkat terbaik di dunia, tetapi dia tidak bisa memaksanya untuk menggunakannya. Dan disinilah letak tragedi sekaligus kekuatan terbesar dari ajarannya. Tanggung jawab atas ketenangan batin kita sepenuhnya ada pada diri kita sendiri. Pada akhirnya petunjuk Seneca bukan tentang menekan amarah, melainkan tentang menyadari dan mengubahnya. Ini adalah jalan dari menjadi budak emosi menuju penguasa pikiran sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ajaran Stoikisme terasa menarik bagimu, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan episode-episode baru. Dan sekarang, pertanyaan untukmu. Nasihat Seneca, mana yang menurutmu paling berguna dan akan kamu coba terapkan dalam hidupmu? Tulis di kolom komentar, akan sangat menarik untuk dibaca.